Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Gundul Mantung dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sejam atau sejam setengah ke depan insya Allah kita belajar memaknai kitab Nashaibuddin ya wal Wasayal Imaniyah karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Alhamdulillah ini lanjutan sudah halaman 221. Nggak tahu ini kita terang apa, kali ada yang menyimak ya. قال المصنف والشارح قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani, ketahui olehmu wahai semua para saudara-saudara, ma'asyira jadi menada. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahui olehmu wahai semua para saudara-saudara. Ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirin lahu katsiran. Semoga menjadikan akan kita oleh Allah, semoga menjadikan akan kami, kata beliau. Semoga menjadikan akan kami oleh Allah, wa iyyakum dan akan kamu sekalian minaz zakirin, termasuk orang-orang yang mengingat lahu baginya Allah kasiran zikram kasiran, dari orang-orang yang mengingat bagi Allah akan ingat yang banyak. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum, dan menjadikan akan kami oleh Allah dan akan kamu dari orang-orang la tulhihim, yang tidak membuat lalai akan mereka oleh harta-harta mereka, tidak pula oleh anak-anak mereka lalai an zikrillah, dari mengingat Allah. Jadi di sini bukan dilarang punya harta, punya anak ya. Dilarang, jangan sampai harta dan anak membuat kita lupa kepada Allah. Jadi tekanannya di lupa itu. Apa yang perlu kita ketahui ini? Anna zikra ini maf'ul wa'lamu. Ketahui olehmu wahai semua saudaraku, anna zikra lillahi ta'ala. Wa sungguh zikir, zikir untuk Allah ta'ala. Mengingat Allah ta'ala itu min a'zamil awamir. Itu sebahagian dari yang paling besarnya perintah. Maknanya banyak ayat Quran menganjurkan, memerintahkan kita untuk mengingat Allah. Nah, nanti kita lihat makna zikir. Zikir macam-macam. Ada juga yang makna zikir tazakur maknanya. Bukan menyebut-nyebut. Mengingat, mengingat perintah Allah, mengingat aturan Allah. Ada yang bilang zikir seperti itu. Tapi dalam kitab ini yang disebut zikir memang menyebut. Menyebut la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah. Itu zikir di sini. Min a'dhamil awamir, sebahagian dari yang paling besarnya perintah, wa afdhalil quruban, sebahagian dari yang paling utamanya kurban. Kurban maknanya kurbah. Hal apapun yang bisa mendekatkan kita kepada Allah disebut kurbah. Nah, jadi zikir itu termasuk kurbah yang paling utama. Wa ausalil wasail, dan yang paling bisa menyampaikan dari segala media. Wasail ini media, wasilah, perantara yang bisa menghantarkan kita kepada Allah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Yang paling cepatnya, kata beliau, yaitu zikir. Qala Allahu azza min qail, berkata oleh Allah azza min qail, Allah azza wa jalla, fadhkuruni azkurkum. Ingat olehmu hai hambaku akanku, azkurkum, mesti aku menyebut akan kamu. Ini luar biasa kalau di dunia kan. Kita bayangkan. Ini misal walillahil masalul a'la, Allah tidak bisa disamakan. Tapi andaikan pembesar, raja misalkan, raja dalam istananya membahas tentang kita, menyebutkan nama kita, kan keren banget tuh. Yang diharapkan oleh semua orang. Nah, ini kata Allah, fadhkuruni, ingat olehmu akan aku, nisi aku ingat akan kamu. Cuma para ulama menyatakan, ingat aku dengan taat kepada perintahku, meninggalkan laranganku, azkurku, aku akan mengingat kamu dengan keampunanku, dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, dengan penjagaanku. Banyak kalau dalam tafsir. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kamu bagiku wala takfurun.
Wala takfurun, wala takfuruni. Janganlah kamu kufur kepadaku. Nah, itu. Qala ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Ini kan beliau membawakan antara lain ayat-ayat yang menunjukkan memang Allah memerintahkan kita untuk mengingat Allah. Jadi mengingat Allah bisa bermakna dengan mengingat jadi mengingat aturannya kan. Nah, karena nggak ada makna juga kalau disebut-sebut kayak kita ingat ayah kita. Kita ingat ayah kita sebut ayah 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 kan. Nggak gitu juga kan. Makna ingat ayah ketika kita merantau ayah kita berpesan ingat pesan ayah. Makna ingat ayah ya ingat pesan aturannya. Itu dasarnya begitu. Jadi tujuan mengingat Allah antara lain supaya mengingatkan kita kepada pesan dan aturannya. Tidak menafikan juga bahwa makna zikir tetap menyebut. Karena zikir memang menyebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah. Ingat olehmu akan Allah zikran katsira, akan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Sucikan olehmu akan ya Allah di pagi hari dan di sore hari. Subhana rabbiyal a'la. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkur rabbaka fi nafsik." Ingat olehmu akan Tuhanmu dalam dirimu. Ingat olehmu akan Tuhanmu dalam dirimu tadarruan, tadarruan dalam keadaan merendahkan diri. Tadarruan maknanya tazallulan, dalam keadaan menghina diri. Wa khifatan dalam keadaan halus, sunyi, tersembunyi. Wadunal jahri dan tidak membesarkan minal qawli dari perkataan. Kapan engkau perlu mengingat Tuhanmu dalam dirimu bil ghudwi wal asal di pagi hari dan di sore hari. Wala takun minal ghafilin, janganlah kamu termasuk golongan orang yang lalai. Di sini beliau tidak mensyarah tentang ayatnya, cuma membawakan dalil secara umum. Memang dalam Quran banyak perintah Allah menganjurkan kita mengingat Allah. Qala ta'ala Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum dan damailah hati mereka. Damailah hati mereka berzikrillah dengan mengingat Allah. Memang kadang kita tidak bisa merasakannya kan. Ketika kita galau kemana-mana minta tolong nggak ada yang bantu. Akhirnya pasti juga bergantung kepada Allah. Nah, orang-orang yang beriman wa tatma'innu qulubuhum menjadi damailah hati mereka dengan mengingat Allah. Ala ketahuilah bizikrillah tatmainnul qulub dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini perlu latihan kata beliau di depan, perlu latihan terus-menerus sehingga zikir itu mendarah daging dalam diri kita, baru kadang bisa menenangkan hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Yaqulullahu ta'ala, berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis kudusi, ana inda dhanni abdi, saya itu di sisi prasangka hambaku bi terhadap. Artinya menurut hadis ini Allah itu menurut prasangka, prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah bakal baik akibatnya kan. Kalau kita berprasangka buruk, buruk. Nah, tapi ada orang yang berprasangka buruk kepada Allah, Allah tetap membalas dengan kebaikan juga. Nah, mungkin pernah dengar orang yang terdampar di pulau ya, yang terdampar di pulau yang jauh sendiri, bikin gubuk, sampai gubuknya terbakar sehingga dia protes kepada Allah. Kok bisa aku terdampar sendiri, teman-temanku mati, gubukku terbakar. Ternyata itu jalan agar mereka menemukannya di pulau terpencil. Yaqulullah berfirman oleh Allah Ta'ala, Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini menurut prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Aku itu bersamanya di mana tempat mengingat dia, menyebut dia akan aku. Di sini ma'iyah, ma'iyah Allah tidak berarti ma'iyah makaniyah kan? Bahwa ma'akum mainama kuntum bisa saja Allah bersama kamu, bantuannya, perlindungannya, ilmunya, ihatahnya banyak. Jadi Allah menyatakan wa ana ma'ahu, aku bersamanya hamba. Hai suyazukuruni, di mana tempat mengingat dia akan aku. Kapan di mana tempat, di mana waktu dia menyebut aku bersamanya, aku menjaganya, melindunginya. Fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Jika menyebut dianya hamba akan aku dalam dirinya, mana menyebut dianya hamba akan aku dalam dirinya, dia menyebutku dalam kesunyiannya. Zakartuhu fi nafsi, ini aku sebut akan dia dalam diriku. Mana dalam diriku kata para ulama, aku menyebut dalam diriku dalam keadaan yang tidak siapapun mengetahuinya. Nah, itu.
karena diri tidak bermakna diri kan. Ini juga ada khilaf para ulama. Boleh nggak disebut Allah itu nafsun? Nafsun, kan? Nafsi. Kan kullu nafsin zaikatul maut kan? Boleh nggak Allah disebut nafsi? Nanti ada pembahasan khusus di tauhid. Tapi maknanya di sini fa in dzakarani fi nafsi, jika menyebut dia akan diriku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, ini saya aku sebutkan akan dia dalam diriku. Makna dalam diriku, aku menyebutkan dalam keadaan tidak siapapun mengetahuinya. Seperti ucapan Nabi Isa kan, ta'lamu ma fi nafsi wa ma a'lamu fi nafsi. Wa in zakaroni fi malain zakartuhu fi malain khairin minhum. Dan jika menyebut dianya hamba akan aku dalam satu jamaah fi malain, dalam satu kelompok, dalam keramaian, zakartuhu fi malain, si aku sebutkan akannya hamba dalam keramaian khairin minhum, yang lebih baik ianya malah dari mereka. Artinya balasan Allah selalu lebih istimewa dari apa yang kita lakukan. Ini udah maklum nih, satu kebaikan balasannya 10. Apa yang hamba lakukan balasannya pasti sangat istimewa karena Allah sangat pemurah. Kita sebutkan Allah dalam jamaah, Allah menyebutkan kita dalam jamaah yang lebih baik. Ya, para ulama menyatakan jamaah malaikat, dalam kumpulan malaikat. Allah mengatakan ini hambaku, muliakan dia. Wa in takarraba ilayya shibran takarrabtu ilaihi dzira'an. Dan jika mendekat ianya si hamba kepadaku sejengkal, takarrabtu ini si aku mendekat kepadanya dzira'an sehasta. Ini lagi balasan selalu berkali lipat. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan jika mendekat ianya hamba kepadaku zira'an sehasta, taqarrabtu nisi aku mendekat kepadanya ba'an. Ba'an sedepan. Dua kali tangan kita buka lebar namanya ba'an. Kalau satu tangan namanya zira'an. Artinya lagi-lagi balasan Allah ini pasti lebih lebih dari apa yang dilakukan oleh hamba. Wa in ata, ini semuanya kinayah. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika datang ianya hamba kepadaku dalam keadaan berjalan, yamshi berjalan kaki, ataituhu. Misi aku datangi akannya hamba harwalatan dalam keadaan berlari. Itulah kinayah dari cepatnya Allah mengabulkan seorang hamba yang memang datang mengadu kepada. Betapapun banyak dosa kita kan gitu kan kata Nabi. Kalau kita datang mengetuk pintu Allah, pintu keampunannya Allah selalu memberi kita kesempatan. Hatta Fir'aun sekalipun. Sehingga ada ulama, Ibnul Arabi menyatakan, Fir'aun itu dianggap beriman. Nah, kan karena di detik-detik terakhir dia menyatakan, aman tu bi Rabbi Musa wa Harun. Kan, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tapi kata para ulama, itu beda makam iman dan makam doa beda. Andaikan Fir'aun ketika itu berdoa, Allah kabulkan doanya. Tapi Fir'aun tidak berdoa ketika itu. Dia menyatakan beriman. Keimanan di tingkat darurat sudah gargarah, nggak diterima. Itu perlu kita baca secara khusus. Karena ada ulama yang menyatakan Fir'aun itu beriman. Nah, tapi dibantah oleh banyak ulama. Salah satunya yang saya baca Ibnul Arabi. Dan ada beberapa orang lain lagi kan ulama menyatakan. Nah, itu. Artinya di sini yang perlu kita ceritakan. Selama masih ada waktu belum telat ya. Belum gara-gara istilahnya. Kita bertobat insya Allah Allah terima taubat kita. Apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan mulia insya Allah. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Ala maukah aku beritahukan kepadamu dengan yang terbaik dari amal-amal kamu. Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling sucinya, paling bersihnya amalan di sisi malikikum. Malik, raja Allah itu. Wa arfa'iha, dan paling tingginya amalan fi darajatikum, dalam derajat kamu. Wa khairil lakum min infaqil zahabi wal warik, dan lebih baik bagimu dari memberikan, menginfakkan emas dan perak. Ini kabar gembira untuk orang-orang yang nggak punya harta ya. Artinya ada amalan juga yang bisa menandingi infak harta dan perak, emas dan perak. Wa min antal kau aduwakum, dan lebih baik dari bahwa engkau temui akan musuhmu. Fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Maka mereka memukul akan leher-lehermu dan engkau pukul akan leher mereka. Ini Nabi menawarkan kepada sahabat, mau nggak saya kasih tahu amalan terbaik, bahkan lebih dari jihad sekalipun. Qalu, para sahabat berkata,
Bala, mau ya Rasul. Qala, Rasul bersabda, zikrullah. Itulah mengingat Allah. Insya Allah. Kan sepele kan, ringan di lisan, tapi ternyata balasannya berat. Karena kita dilarang termasuk golongan orang yang lalai. Ya. Wala takun minal ghafilin. Jadi hati kita selalu berzikir. Qala alaihi salatu wassalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Ma amila benu Adam amalan. Tidak beramal oleh anak Adam akan satu amalan. Anja. Yang lebih menyelamatkan baginya anak Adam. Min azabillah. Menyelamatkan dari azab Allah. Min dzikrillah, dari mengingat Allah. Nah, maknanya di sini apa? Mengingat Allah itu bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah. Otomatis dengan mengingat Allah itu menghindarkan kita dari maksiat. Mungkin nggak? Kita sedang maksiat tapi ingat Allah. Nah, itu kalau kita maksiat tapi ingat Allah, itu namanya mustahzi katanya kan. Orang yang melecehkan nggak mungkin. Orang sama manusia aja, kalau bos kita tahu, kita merasa dipantau oleh bos, nggak mungkin kita bermaksiat, melanggar. Apalagi kita mengingat Allah. Kita merasa Allah selalu memperhatikan kita. Insya Allah pasti menghindarkan kita dari maksiat. Pernah saya baca kisah ini, kalau hewan-hewan katanya kalau dia lupa mengingat Allah itu dia akan meninggal. Atau hewan-hewan yang memang direncanakan untuk disembelih katanya, itu akibat dia lupa kepada Allah, cerita ya. Bisa benar bisa tidak ceritanya begitu. Waqala alaihi salatu wasallam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la zikrullahi bil ghadati wal ashiyyi afdalu min hatmis suyuf. Sungguh, sungguh mengingat Allah di pagi hari dan di sore hari itu afdalu, lebih utama, min hatmi suyuf, dari menghantamkan pedang-pedang fi sabilillahi ta'ala, di jalan Allah ta'ala. Wa min i'ta'il mali sahan, dan lebih utama juga dari memberikan harta sahan, memberi dalam keadaan mengucurkan. Sahan ini memberi, mengucurkan dari atas ke bawah, nggak hitung-hitung. Ini sahan satu ta'linya asah, asabu menuangkan, wasayalan mengalirkan, min fauku dari atas. Itu mana sahan kan? Nah, tapi ini tentunya para ulama mentaksiskan lagi. Ada kondisi tertentu. Nah, secara umum ya seperti itu. Mengingat Allah di pagi hari, di sore hari lebih utama dari menghantamkan pedang di jalan Allah dan dari memberikan harta dengan dituang banyak, berinfak kan. Tapi ada kondisinya. Ini namanya juga targhib. Hadis targhib. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, masalul ladzi yazkurullaha, bermula perumpamaan orang yang mengingat ia akan Allah, walladzi la yadhkuruhu, dan orang-orang yang tidak mengingat ia akannya Allah, itu masalul hayyi wal mayyit, itu perumpamaan orang hidup dan mati. Orang yang mengingat Allah orang hidup, orang yang lupa kepada Allah dianggap orang mati. Ya, kan dalam kehidupan juga sama kan. Orang yang sudah mati tapi masih diingat, masih disebut kan kayak hidup. Misalkan Nabi selalu kita sebut, itu seolah-olah Nabi masih hidup, selalu disebut oleh jutaan umat. Ada orang-orang yang terlupakan. Wa masalu syajarati al-khadrai baina syajaril yabisi, dan seperti pohon yang subur, masalu syajaratil khadra, dan seumpama pohon yang hijau, baina syajaril yabis, di antara pohon yang kering. Wa zakirullah fil ghafilina kal muqatili bainal farin. Bermula orang yang mengingat Allah di kalangan orang yang lalai itu seperti pejuang, seperti orang yang berperang bainal farin, di kalangan orang yang melarikan diri di medan perang. Lari dari medan perang kan ancamannya besar. Nggak tahu ini terang nggak kitabnya. Wa ma urada fil amri bidzikri wa fi fadlihi minal ayati wal akhbari yatulu dzikruhu wa yata'azzaru hasru. Dan bermula ma dalil-dalil ma yang datang ianya ma dalam perintah berzikir, wa fi fadlihi dalam menjelaskan kelebihannya zikir. Apa ma tadi? Minal ayat, baik ayat-ayat Quran, wal akhbar, hadis-hadis Nabi, itu ya tulu dzikru, panjanglah oleh menyebutnya. Kalau disebut semua panjang. Wa ta'adzaru hasruh, dan uzurlah oleh menghitungnya semua, membatasinya, nggak bisa dihitung, banyak banget. Dari awal Quran sampai akhir Quran banyak banget perintah berzikir. Bahkan sholat juga termasuk zikir kan. Sholat sendiri kita lakukan untuk mengingat Allah. Aqimis sholah li zikri.
Fadzukurullah dzikran katsiran, banyak banget. Qala al-ulama'u rahimahumullah, berkata oleh para ulama, semoga merahmati akan mereka oleh Allah. Apa kata para ulama? Afdalul dzikri maka nabil qalbi wal lisani jami'an. Bermula paling baiknya zikir, paling utamanya zikir itu zikir-zikir karena yang ada ianya mah bil qalbi wal lisani jami'an, dengan hati dan lidah sekalian. Penggabungan zikir lidah, zikir hati, dua-duanya kan. Nah, itu zikir terbaik. Cuma beda pemahaman nanti. Apa sih maksud hati zikir? Ini beliau akan memberikan dua makna. Nanti Pak, zikir hati. Wa zikrul qalbi alam firadih afdalu min zikril lisani alam firadih. Bermula zikir hati atas infiradnya hati. Mana infiradnya hati? Zikir hati saja. Lidah nggak ikut berzikir. Bermula zikir hati alam firadi atas kesendiriannya hati. Itu lebih utama min dzikril lisani, dari zikir lisan alam firadi atas kesendiriannya lisan. Intaha, selesai ianya kalam ba'dul ulama. Jadi kalau dibandingkan zikir hati saja, lidah nggak zikir, atau zikir lidah saja, hati nggak zikir, lebih baik zikir hati. Kultu, nah ini beliau menjelaskan. Kultu, saya berkata, wa ma'na zikril qalbi an takuna suratu zikril jari ala lisani hadiratan fihi wa jariyatan alaih. Bermula makna zikir hati itu bahwa adalah bentuk zikir, bahwa adalah bentuk zikir, zikir al jari, zikir yang mengalir, ianya zikir jari, nah kepada zikir. Bermula makna zikir hati itu bahwa adalah bentuk zikir, zikir yang mengalir, yang berjalan ianya zikir di atas lidah, itu hadiratan. Itu hadir juga dalamnya hati. Wajariatan, yang mengalir, yang terjadi juga di atasnya hati. Artinya begini, makna pertama zikir hati, apa yang kita ucapkan di lisan juga kita ucapkan dengan hati. Nah itu, bukan maknanya, bukan. Di mulut zikir, dalam hati maknanya, kan selama ini enggak seperti itu kata beliau. Makna zikir qalbi pertama, apa yang kita ucapkan di lisan, hati kita juga mengucapkan. Artinya diri kita sadar, kita sedang berzikir. Contoh kata beliau, misluma idza qala zakiru bilisane. Demikian itu seperti ma apabila berkata oleh orang yang berzikir dengan lidahnya la ilaha illallah. Lidahnya menyatakan la ilaha illallah. Yakunu kadzalika qailan laha biqalbi. Ada ia seperti demikian, itu yang mengatakan baginya la ilaha illallah biqalbi, dengan hati. Yang mulut kita baca zikir, hati kita juga baca zikir yang sama. Itu makna zikir qalbi pertama. Sama ya. Keistimewaan kata beliau. Nah, ini makna kedua nih, makna kedua. Ini yang saya pahami selama ini, makna kedua ini. Wa qad yakunu makna zikril qalbi. Dan kadang-kadang adalah makna zikir qalb, zikir hati itu bi ayyakuna makna zikri. Dengan bahwa adalah makna zikir al-jari, zikir yang mengalir ianya zikir di atas lisan, itu hadiran, itu hadir dalamnya hati. Nah, ini makna kedua kan? Artinya apa yang kita ucapkan, kita sadari maknanya, maksudnya, pemahamannya dalam hati kita. Nah, itu makna zikir hati. Lidah membaca subhanallah, dalam hati kita paham tentang tanzih, tentang sucinya Allah, bersihnya Allah dari segala kekurangan misalkan. Nah, itu baru makna zikir hati. Makna kedua. Mislu, demikian itu seperti ayyakula bilisane. Seperti bahwa berkata ianya seorang dengan lidahnya. Lidahnya berkata, La ilaha illallah. Misalnya, wa yakunu makna hadhil kalimati syarifah. Dan adalah makna bagi ini kalimat yang mulia. Makna alladhi kita naik kepada makna. Dan adalah makna bagi ini kalimat yang mulia, makna yang huwa, yang dianya makna itu infiradul haqi, sendirinya Allah bil ilahiyah, dengan ketuhanan, itu hadiran fil qalbi, itu hadir dalam hatinya. Lidah kita menyatakan la ilaha illallah, dalam hati kita kita sadar makna la ilaha illallah, bahwa cuma Allah sendiri yang menjadi Tuhan bagi alam semesta. Itu makna zikir, zikir kalbi. Makna kedua. Wallahu a'lam. Beliau kan boleh dua-duanya kita maknai.
Qala Hujjatul Islami rahimahullah, berkata oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah, apa kata beliau? Azikru ala arba'i marratin. Zikir itu ada 4 tingkatan. Insyaallah ya. Zikir itu ada 4 tingkatan. Al-ula zikrul lisani faqat. Bermula yang pertama itu zikir lidah saja. Ya, lidah kita berzikir. Cuma kita nggak sadar kadang kan. Hati kita kemana-mana gitu. Galau. Kan sering ini habis sholat kita baca subhanallah, subhanallah kan. Hati kita kemana? Keluar masjid. Mulut kita baca zikir-zikir. Itu zikrul lisan faqat namanya. Nah, apakah ada manfaatnya? Ada insya Allah. Walaupun sedikit kan. Tetap ada manfaatnya. Artinya anggota badan kita gunakan untuk menyebut Allah. Kalau enggak kita akan menggunakannya untuk hal lain kan. Walaupun kita enggak menyadari apa yang kita baca, tetap ada nilainya sedikit. Cuma ada juga yang bilang enggak dapat pahala kalau zikir tanpa kita sadari kan, kita enggak tahu makna. Coba kita lihat nanti. Wasaniyatu zikrul qalbi ma'al lisani takallufan. Bermula yang kedua itu zikir hati bersama lidah takallufan nisbah memberatkan. Hati berzikir, lidah berzikir, atau lidah berzikir, hati juga berzikir bareng-bareng, tapi harus dipaksakan. Takallufan di sini kita paksakan untuk menggabungkan hati dan lidah. Rada berat kan? Nah, itu tingkatan kedua. Wasali satu yang ketiga zikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma'al lisani ma'a ghairi takallufin. Yang ketiga zikir hati nisbah tabiat. Memang hati sudah berjalan sendiri otomatis ya. Dalam suasana apapun baik kita sedang ngomong, sedang apa hati kita berzikir, baik zikir Ismuzan misalkan seperti dalam suluk kan Allah 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 walaupun ada yang nggak membolehkannya katanya nggak sempurna kalam. Nah, tapi banyak para ulama membolehkan. Allah Allah subhanallah apapun itu zikir hati kita jalan terus dia. Itu zikrul qalbi tab'an. Zikir hati ini sebah tamian sudah tabian dia. Kalau bahasa sekarang sudah jadi golongan darah dia berzikir. Wahuduruhu dan hadirnya hati bersama lidah min ghairi takallufin dari tidak ada rasa berat. Nah, ini orang-orang khusus mungkin ya. Jadi mulutnya berzikir, hatinya berzikir. Warabi'atu ini Rabi'ah. Rabi'ah yang keempat nih keren nih. Ini para nabi barangkali. Istilahul mazkur, menguasainya mazkur. Mazkur di sini Allah Subhanahu wa taala yang dizikirkan. Orang yang berzikir namanya zakir. Zikir itu namanya zikir. Allah yang kita zikirkan namanya mazkur. Istilahul mazkur alal qalbi itu menguasainya mazkur. Menguasainya mazkur di atas hati wastighraquhu bihi dan tenggelamnya si zakir bihi dengannya mazkur. Artinya hatinya nggak mikirin yang lain kan. Per detik itu selalu mengingat Allah. Nah, ini tingkatan yang keempat. Para nabi, para siddiqin. Qala berkata oleh Imam 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 apa namanya? Imam Ghazali tadi apa kata beliau? Wal martabatul ula qalilatun naf'i wa dha'ifatul athari. Bermula tingkatan yang pertama, zikir lidah saja. Itu qalilatun naf'i, sedikit banget manfaatnya. Dha'ifatul asar, lemah pengaruhnya. Pengaruhnya untuk menerangi nurani kita, menerangi batin kita, untuk menghindarkan kita dari maksiat, itu pengaruhnya kecil, ya kan? Kecil banget, kecil. Karena hati kita nggak menyadari. Yakni biha dzikral lisani ma'a ghaflatil qalbi bermaksud oleh musannya oleh Imam Ghazali biha dengannya martabatil ula tadi dzikral lisan, zikir lisan bersama lalai hati itu manfaatnya sedikit banget tapi ya tetap ada kan. Intaha kalamhu makna. Selesailah kalamnya Imam Ghazali dengan maknanya kalam. Artinya Syekh Hamdad di sini menakal makna saja, bukan menakal lafaz Imam Ghazali langsung. Gak menukil ibarat Imam Ghazali langsung. Dia menukil dengan makna saja. Mafhumnya saja beliau nukil. Ya. Wala syakka anna dzikral lisani ma'a ghaflatil qalbi qalilul faidah. Ini beliau menegaskan kembali ini. Tadi kan ucapan Imam Ghazali, sekarang beliau Musannif menegaskan, tidak diragukan anna dzikral lisan, bahwa sungguh zikir lisan ma'a ghaflatil qalbi, bersama lalainya hati, itu qalilul faidati sedikit faedahnya, wan naf'i sedikit manfaatnya. Walakinnahu khairun min tarki dzikri ra'san. Tetapinya zikir lidah, walaupun hati lalai itu khairun. Tetap lebih baik mintar zikir dari meninggalkan zikir ra'san sama sekali. Dibanding nggak berzikir sama sekali, tetap lebih baik zikir walaupun dalam keadaan lalai. Alasannya itu tadi.
Nah, alasannya itu tadi karena apa namanya? Karena anggota kita udah kita gunakan untuk mengingat Allah. Kalau enggak, kita akan menggunakannya untuk maksiat. Qila li ba'dil arifin, dikatakan bagi sebahagian arifin. Apa kata sebahagian orang kepada ba'dil arifin? Inna lanadzukurullaha wa la najidu hudura. Nah, ini dulu kan orang kalau ada masalah curhat kepada para arifin, para ulama minta solusi lah. Hai para ulama, inna lanadzukurullah, sesungguhnya kami itu sungguh kami ingat akan Allah. Kami rajin ingat Allah. Wala najidu huduran, dan tidak kami dapati akan hudur. Tidak khusyuk tapi hati kemana-mana, mulut zikir bisa diajak zikir. Nah, tapi hati kemana, gimana gitu kan? Ada yang bertanya. Apa kata Ba'dul Arifin? Faqala. Maka berkata ianya Ba'dul Arifin. Ihmadullah alladzi zayyana jarihatan min jawarihikum bidzikri. Ihmadullah, puji olehmu akan Allah. Tetap memuji Allah, nggak apa-apa. Ucapkan Alhamdulillah. Sudah bisa berzikir walaupun nggak khusyuk. Tetap, ihmadullah alladzi. Puji olehmu akan Allah, Allah yang telah menghiasi ia. Jarihatan satu anggota badan min jawarihikum dari anggota-anggota badanmu. Bizikri dengan mengingatnya Allah. Itu nikmat juga. Allah mentakdirkan kita punya anggota badan bisa digunakan untuk menyebut Allah walaupun hatinya lalai. Tapi lidah kan tadi anggota badan. Ya ini bermaksud ianya Ba'dul Arifin tadi biha dengan ya jariha alisan lisan. Maknanya tetap ya kan? Puji Allah yang telah menghiasi lidahmu. Di mana lidahmu itu satu anggota badan dari anggota badanmu untuk mengingat Allah. Masya Allah kan. Fayambaghi liman akhadha fi dzikri bilisanihi ayyatakallafa ihdara qalbih ma'al lisan. Maka seyogyanya, sepatutnya bagi orang yang memasuki ia dalam zikir dengan lidahnya, yang kita pengen pengen mulai berzikir dengan lidah, oleh apa sepatutnya? Ayyatakallafa. Oleh apa memaksakan ia ihdara qalbi, akan menghadirkan hatinya ma'al lisan bersama lidah. Artinya melatih diri agar biasa khusyuk lah. Cari tempat yang aman, yang sepi, yang enggak berisik, agar hati kita bisa hadir. Bisa kita siapkan tempatnya, kondisinya. Hatta yasira zakiran bihima jami'an takallufan fi awalil amri, hingga jadi ianya seseorang itu yang berzikir dengan keduanya lidah dan hati sekalian, takallufan nisbah memberatkan pada awal-awal perkara. Nah, kata beliau kita berusaha untuk berzikir dengan lidah dan hati. Kita paksakan aja awal-awalnya kita paksakan. Kita paksakan lama-lama jadi benaran. Nah, emang itu kan sabar juga tasabbur awal. Awal pura-pura sabar, akhirnya jadi sabar benaran kan? Tahallum, pura-pura halim. Nah, pura-pura baik, akhirnya jadi orang baik benaran. Selalu begitu. Nggak apa-apa. Kepura-puraan menuju kepada kebenaran. Yang penting jangan pura-pura terus. Nah, itu kata para ulama begitu kan. Innama sabra bitasabbur kan gitu ibaratnya kan. Sabar itu awalnya dengan tasabbur, pura-pura sabar. Dia memaksakan diri untuk bersabar, takalluf. Summa la yazalu yuwadibu ala dzalik. Kemudian senantiasa ia itu yuwadibu terus-terusan ia ala dzalik atas demikian latihan terus zikir hati bersama lidah hatta yazuqal qalbu ladzata dzikri, hingga merasakan oleh hati akan lezatnya zikir. Nah, hingga merasakan oleh hati akan lezatnya zikir. Wa tasyraka alaihi anwaruh, dan terang kepadanya, menerangi kepadanya oleh cahaya-cahayanya. Ini sekarang kenapa kita mengingat Allah terasa ngantuk berat? Kita belum dapat kelezatan. Beda dengan kita mengingat kekasih kita. Kan setiap hari itu kalau seorang lagi pacaran, kan kita semuanya punya pernah muda. Ketika orang pacaran itu 24 jam hatinya mengingat kekasihnya. Begitu ngirim WA, nunggu balasannya. Setiap ada bunyi WA seolah-olah balasan dari kekasihnya kan. Selalu hatinya penuh dengan gambaran bayangan kekasihnya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan rasa ngerti dia, ladzat pikir. Dia terasa nikmat ketika mengingat kekasihnya. Ini karena kita belum kenal Allah, maka kita nggak bisa merasakan katanya. Hatta yazuqal qalbu ladzat dzikri,
hingga bisa merasakan oleh hati akan nikmat lezatnya zikir. Wa tasyraka alaihi dan menerangi kepadanya oleh cahaya-cahayanya zikir. Kalau ini sudah terjadi fa inda dzalika yahduru bila takallufin wala maunatin. Ketika itu hadir ianya hati bila takalluf dengan tidak perlu dipaksa, wala maunah dan dengan tidak ada beban. Maunah masdar dari anna, maunah sakil maknanya, berat. Ya, ketika itu sudah menemukan nikmatnya zikir, lezatnya zikir, yahduru akan hadir ianya hati bila takallufin dengan tidak perlu dipaksakan, wala maunah dan tidak ada rasa berat. Bal rubama sara ila halatin la yumkinuhu ma'aha sabru an dzikri walal ghaflatu anhu. Bahkan kadang-kadang sora jadi ianya seseorang ila halatin kepada satu keadaan. Ini orang udah tenggelam dalam zikir. Bal rubama kadang-kadang sara jadi ianya yang berzikir tadi ila halatin sampai kepada satu kondisi la yumkinuhu yang tidak memungkinkan akannya bersamanya keadaan oleh bersabar untuk menjauhkan diri dari zikir wal ghaflatu dan oleh lalai anhu jauh darinya zikir mujawarah kan. Kadang dia berada dalam satu kondisi yang nggak bisa untuk nggak berzikir, nggak bisa untuk melupakan Allah sedetik saja nggak bisa. Nah, ini karena sudah lezat tadi. Bahkan kadang-kadang jadinya seorang kepada satu hal, satu kondisi, la yumkinhu yang tidak memungkinkan akan dia bersamanya halah, bersamanya kondisi tidak mungkin oleh apa? Oleh bersabar untuk menjauh dari zikir dan oleh lalai lupa kepadanya zikir. Tidak mungkin. Mudah-mudahan seperti itu ya, kalau nggak salah paham. Masya Allah. Kita lanjutkan ini kita ngaji agak panjang hari ini ya. 10 atau 20 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Summa i'lamu rahimakumullah. Kemudian ketahui olehmu, wahai saudaraku semuanya, rahimakumullah. Semoga merahmati akan kalian semua oleh Allah. Apa yang perlu kita ketahui? Analiz zikri adab. Bahwa sungguh bagi zikir itu ada banyak adabnya. Bagi zikir itu banyak adabnya. Ini zikir yang banyak adab, zikir khusus. Di waktu luang ya. Nah, kalau zikir, karena kan zikir boleh kapan aja. Sambil jalan, sambil duduk, sambil dagang, sambil apapun. Nah, zikir sambilan itu nggak banyak adabnya, nggak pakai adab malah, tinggal zikir aja hati kita. Ini zikir pada dasarnya banyak adabnya. Kita lihat. Anna li zikri adaban, bahwa sungguh bagi zikir itu ada banyak adab. Wa anna hudural qalbi ma'al lisani hala zikri huwa ahammuha wa akaduha. Dan bahwa sungguh hadirnya hati bersama lidah, kapan hadir? Hala zikri, pada ketika berzikir, huwa dianya hadir hati tadi itu ahamha paling pentingnya ada wa akaduha paling kuatnya ada fa'alaikum bihi maka di atas kamu dengannya hadir hati. Jadi zikir adabnya banyak banget tapi yang paling penting hadir hati, kita sadar apa yang kita baca, kita memang merasakan bahkan menikmati apa yang kita zikirkan. Nah itu syarat apa namanya adab paling penting itu adab itu dianjurkan ada dalam setiap kita berzikir. Adab-adab yang lain nih ada yang perlu ada yang enggak. Artinya tergantung keadaan. Kalau keadaan memungkinkan ya kita pakai, kalau enggak usah. Nah ini. Fa inna dzakira la yakadu yasilu ila syai'in min fawaididz dzikri wa samaratihil maqsudati illa bil hudur. Kenapa pentingnya hadir hati tadi? Fa inna dzakir. Karena orang yang berzikir itu la yakadu. Hampir tidak ia itu sampai ia kepada sesuatu dari faedah-faedah zikir dan buah-buahnya zikir yang dimaksud kecuali dengan hudur. Kita banyak membaca fadilah zikir. Barang siapa yang menyebutkan subhanallah begini, Allah berikan satu pohon dalam surga misalnya. Atau barang siapa yang istighfar kan, ya yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Banyak banget fadilah-fadilah kita udah tahu semua. Tapi zikir-zikir itu fadilah itu baru kita dapatkan kalau ada hadir hatinya. Itu kuncinya. Karena sungguh orang yang berzikir itu layakadu hampir tidak ia itu sampai iya, maknanya hampir tidak sampai. Kadang sampai dikit, kadang bisa nggak sampai benar-benar. Kadang kan, wamakadu, wamakadu yaf'alun. Hampir mereka tidak memperbuat. Nah, memperbuat menyembelih anak sapi al-baqarah. Tapi mereka memperbuat, tapi hampir tidak. Karena masuk orang yang berzikir itu hampir tidak ia itu sampai ia kepada sesuatu dari faedah-faedah zikir dan buahnya zikir, buah yang dimaksud dari zikir tadi, kecuali dengan hudur.
Harus khusyuk. Masya Allah. Wa min adabi dzikri ay yakuna dzakiru lillahi ala akmalil adabi wa ahsanil hayati zahiran wa batina. Sebahagian dari adab-adab zikir itu bahwa adalah orang yang berzikir adalah orang yang berzikir bagi Allah itu ala akmalil adab di atas paling sempurnanya adab. Wa ahsanul hay'ah wa ahsanil hay'ah itu di atas paling bagusnya hay'ah, hay'ah tampilan, paling bagusnya tampilan. Keren lah kita pakai baju yang bagus kan, yang keren. Nah ini hay'ah itu bisa kita artikan tampilan, penampilan. Ada iya itu di atas paling sempurna adab, ahsanil hay'ah paling bagusnya perilaku zahiran, perilaku zahir dan batin. Zahir batin kita baik. Wa ayyakuna ala taharatin wa nadhafatin tamah. Bahwa ada ianya orang yang berzikir itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, bersih yang sempurna. Bersih dari hadas kecil, hadas besar. Walaupun ketika berjunub pun kita boleh berzikir. Dalam keadaan berjunub boleh. Bahkan sedang melakukan hubungan badan suami istri tetap boleh berzikir dalam hati kan? Boleh berzikir. Bahkan bukan hanya dalam hati. Ada juga yang kita baca dalam kitab. Banyak setiap para ulama. Sampai takbir kan? Takbir sampai kedengaran ke rumah tetangga kan gitu. Kalau kita baca kita Imam Ghazali ya. Wa ayyakuna fi hali dzikrihi khasyian lillah dan bahwa ada ianya orang yang berzikir pada waktu zikirnya itu khasyian lillah ini penting ya tadi. Khusyuk bagi Allah, mu'azziman li jalali, mengagungkan bagi keagungannya Allah, kemuliaannya Allah. Mustaqbilan lil qiblah, menghadap kiblat. Mutrikan, menundukkan kepalanya. Sakinal atraf, itu yang tenang segala anggota badannya. Gak banyak goyangnya kan. Berarti ini zikir kita goyang-goyang terus menyalahi adat. Zikir mestinya tenang. Sakinal atraf. Anggota badannya tenang, gak bergerak. Ka'annahu fi shalah, seolah-olah dia itu dalam sholat. Nah, ini kata beliau, adab-adab zikir. Gak banyak gerak, goyang-goyang. Nah, itu pada dasarnya adab seperti itu. Kalau adab seperti ini kan nggak mungkin kita untuk menjaga zikir. Harus selalu ada wudhu tadi kan dalam keadaan tenang. Berarti kan nggak boleh sambil kerja. Nah, ini pada dasarnya seperti ini. Tapi kondisi kita kan macam-macam. Nah, lebih banyak kita sibuk daripada masa luang. Nah, ini kata beliau, summa innal matluba minal abdi alla yazala zakiran lillahi fi jami ahwalihi wa ala dawami awqatih. Kemudian bahwa sungguh yang dianjurkan dari hamba. Kemudian bahwa sungguh yang dianjurkan dari hamba itu Allah yazala. Bahwa senantiasa ianya hamba itu zakiran lillah. Mengingat Allah. Dalam semua keadaannya. Wa ala dawami awqatih. Dan di atas ketetapan waktunya. Maknanya pada dasarnya Allah nyuruh kita untuk mengingat Allah dalam setiap kondisi. Dalam setiap waktu. Pertanyaannya nggak mungkin dalam setiap waktu kita bisa menjaga adab seperti di atas. Menghadap kiblat wudhu kan nggak selalu. Nah, fa in amkanahu dawamu ala hadhil adabil lati dzakarnaha. Maka jika memungkinkan akannya orang yang berzikir tadi oleh menetapkan di atas ini adab, adab yang telah kami sebutkan akannya adab, apa adab tadi minat tohara, suci tadi wal istiqbal menghadap kiblat wa ghairihima dan lain-lain, fidawami ahwalih dalam ketetapan keadaannya, andaikan dia mungkin setiap waktu menjaga adab tadi. Kama huwa sya'nu arbabil khulwah. Sebagaimana yang dia nyama itu perilaku arbabil khulwah, orang-orang yang menyepi. Ya, khulwah orang-orang yang halu. Nah, ini kita cerita dulu gambarannya aja orang macam-macam. Ada yang masih bekerja, ada yang udah pensiun nih. Jadi orang yang sudah pensiun bisa kita artikan sebagai arbabul khulwah, nggak punya kegiatan, di rumah aja kan. Itu kan banyak waktu luang tuh. Ah, orang-orang seperti itu kalau pengen berzikir hendaklah menjaga adab lengkap seperti di atas. Nah, atau mungkin waktu khusus ketika kita khalut misalkan di pondok ini ada khalut, khalut berkhulwah atau berkhalwan 40 hari, 10 hari. Nah, ini orang-orang yang seperti itu, nah itu adabnya seperti di atas. Maka jika memungkinkan akannya seorang adawamu oleh menetap ala hadhil adabil lati di atas ini adab-adab yang telah kami sebutkan akannya adab. Apa adab itu minat toharah dari bersuci, wal istiqbal menghadap kiblat wa ghairihima dan selain keduanya, fi dawami ahwali dalam setiap keadaannya,
Kama huwa, sebagaimana ma yang dia nyama itu sya'nu arbabil khulwah. Itu perilaku orang-orang yang menyepi. Wal inqita'i, perilaku arbabil inqita'. Inqita' kita atas kepada khulwah. Perilaku orang-orang yang sudah memutuskan diri dengan urusan dunia, il ilallah, mengkhususkan diri kepada Allah. Jadi ingkita ilallah maknanya mengkhususkan diri kepada Allah, dia putus hubungannya dengan dunia luar. Nah, orang-orang yang seperti itu nggak ada kegiatan apapun. Fa'ala wa dawama, manusia memperbuat ia dan mendawamkan ia. Kalau orang seperti ini, arbabul khulwa, arbabul ingkita, nggak ada kerjaan apa-apa, hanya fokus beribadah, nah itu adab zikirnya seperti di atas. Tapi kalau orang-orang biasa yang masih bekerja seperti kita misalkan pontang-panting kan, wa illam yumkin huddawamu ala dzalik, dan jika tidak memungkinkan akannya orang yang berzikir oleh menetap di atas sedemikian semua adab tadi, wahwal aksar wal aghlab, dan dianya tidak mungkin, itu al aksar yang paling banyak, wal aghlab yang paling sering kan. Nah, waktu kita 24 jam, kadang 16 jam di luar rumah. Kan nggak mungkin kita jaga adab semua di atas tadi. Dan jika tidak memungkinkan akannya seorang oleh menetap di atas demikian, wahwa, dan tidak mungkin itu al-aksar yang paling sering dan yang paling banyak. Fayambaghi lahu ayyaj'ala lahu waqtan muayyana. Maka sepatutlah baginya oleh bahwa menjadikan ia untuknya zikir, waktan muayyanan, akan waktu yang ditentukan, yajlisu fihi, atau lahu baginya seseorang. Fayambaghi lahu, maka sepatutlah baginya seseorang ayyaj'ala, oleh bahwa menjadikan yang seorang untuk dirinya waktan muayyanan, akan waktu yang khusus yang tertentu, yajlisu yang duduk ia dalamnya waktu lidzikri, untuk zikir. Nah, kalau memang kebanyakan waktu kita sibuk, berarti di waktu umum itu zikir biasa. Tapi jangan lupa, kita tetap menyediakan waktu khusus untuk berzikir, yang kita bisa duduk untuk berzikir. Dalam duduk itulah kita praktekkan semua adab di atas. Artinya nggak bisa 24 jam zikir penuh adab, minimal sehari ada sejam atau 30 menit. Zikir yang penuh adab. Menghadap kiblat, menundukkan kepala kan. Selesai sholat, insya Allah bisa walaupun 5 menit. Nah itu. Maka sepatutlah baginya seorang oleh menjadikan ia untuk dirinya akan waktu yang tertentu, ya jeli sufi yang duduk ia dalamnya waktu untuk berzikir, muta'addiban, dalam keadaan beradab, bihadil adab billati dzakarnaha, dengan ini adab yang telah kami sebutkan akannya adab, wa fima wa bima fi ma'naha, dan dengan ma yang ada ia pada maknanya ini adab, mimma lam nadzukurhu, dari adab-adab yang tidak kami sebutkan akannya adab. Artinya betapapun kita sibuk, kata beliau, siapkan waktu dalam sehari beberapa menit untuk mengamalkan zikir tertentu sambil mengamalkan semua adab di atas. Nah, lebih kurang itu. Masya Allah. Summa la yazalu fi baqiyati awqatih. Kemudian senantiasa ia seseorang tadi fi baqiyati awqatih, pada ketinggalan waktunya itu zakiran lillah, itu yang berzikir bagi Allah. Jadi selain waktu khusus tadi yang kita zikir penuh ada, ketinggalan waktu kita isi dengan zikir juga. Kemudian senantiasa ia fi baqiyati awqati, dalam ketinggalan waktu-waktunya itu zakiran lillah. Itu tetap yang berzikir bagi Allah, qaiman, dalam keadaan berdiri, wa qa'idan, dalam keadaan duduk, mutajian, dalam keadaan berbaring, min ghairi haddin wala takyidin, dari tanpa batas dan tanpa kait. Nah, di luar waktu khusus tadi kita bebas berzikir sebagaimana Allah menyatakan dalam Quran seperti itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka berzikirlah kamu kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan di atas lambung-lambung kamu. Sambil tidur pun boleh berzikir. Wal yahzar minal ghaflati an dzikri fi waqtin minal awqat, dan hendak waspada ia dari lalai dari berzikir dalam satu waktu dari waktu-waktu. Jangan sampai ada waktu di mana di waktu itu kita lupa kepada Allah. Kenapa? Fa innal ghaflata an dzikrillahi katsiratud darar. Karena sungguh lalai dari mengingat Allah itu banyak mudaratnya.
banyak mudarat orang lupa kepada Allah. Bahkan banyak ulama menyatakan ketika kita lupa kepada Allah disitulah kalau musibah terjadi misalkan kan, ketika sesuatu musibah terjadi menimpa kita, apakah kita tertabrak atau apapun itu biasanya pasti dalam suasana kita lupa kepada Allah, lupa kepada Allah. Ya, makanya beliau menyatakan di sini fa innal ghaflata an dzikrillah. Wah, sungguh lupa dari mengingat Allah, kasiratud darar, itu banyak banget mudarat. Qala Nabiyu berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man qa'ada maq'adan. Barang siapa yang duduk ia maq'adan pada suatu tempat duduk. Wah, ini kita mampir di terminal atau di mana lah, ya. Man qa'ada maq'adan, barang siapa yang duduk ia di suatu tempat duduk. Kita lagi jalan-jalan, kemudian kita mampir duduk. Lam yadhkurillaha ta'ala fi, yang tidak menyebut dia akan Allah Ta'ala padanya tempat duduk tadi. Di sana kita lupa kepada Allah. Illa kanat alaihi minallahi tiratun. Melainkan adalah atasnya seseorang daripada Allah itu tiratun. Tirah ini maknanya hasarah, penyesalan. Melainkan adalah penyesalan. Tiratun ini jadi isim kana. Melainkan adalah penyesalan dari Allah itu alaihi, di atasnya seseorang. Kita akan menyesal nanti. Macam-macam alasannya. Bisa terjadi sesuatu atau karena gini, kita kata Nabi kan, kalau kita berada di satu tempat kita berzikir kepada Allah, tempat itu akan menjadi saksi kan, menjadi saksi di akhirat nanti, dia akan menjadi saksi bahwa kita pernah berbuat kebaikan di situ, pernah mengingat Allah. Ini kalau kita nggak mengingat Allah, dia nggak akan jadi saksi, nggak akan jadi saksi kebaikan, jadi saksi keburukan. Kalau memang kita berbuat buruk di sana. Wa manit tajaan madut tajaan mudut tajaan, ya. Simakan mudut tajaan, ya. Itu tajaan mudut tajaan. Manit tajaan mubtajaan, barang siapa yang berbaring ia di tempat berbaring, lam yadzukurillah, yang tidak menyebut ia akan Allah Ta'ala fihi padanya tempat, illa melainkan kanan alaihi adalah di atas nyaman minallahi dari Allah itu tiratun, itu satu penyesalan, kerugian, penyesalan. Waman masya mamsyan, masya mamsyan, ya. Waman masya mamsyan, barang siapa berjalan ia di suatu tempat berjalan, kita melewati jalan nih. La yadzukurullah ta'ala, yang tidak menyebut dia akan Allah Ta'ala padanya jalan, illa kanan alaihi minallahi tiratun, melainkan adalah di atasnya dari Allah itu penyesalan. Intaha, selesai ianya hadis Nabi, ya, hadis Nabi. Makna tirah, bermula makna tirah kata beliau al hasarah, hasarah, penyesalan. Ya hasrota ma faradna fi jambillah, ya, penyesalan. Waqilat tabi'ah, dikatakan orang makna tirah itu at-tabi'atu. Tabi'ah itu dosa, kesalahan, tabi'ah. Warubama tasallata syaitanu 'alal ghafil, dan kadang-kadang tasallata. Tasallata menjadi sultan, menguasai. Warubama tasallata syaitan, kadang-kadang menguasai oleh syaitan 'alal ghafil, kepada orang yang lalai. Ini katanya orang yang bisa dihipnotis kan orang yang lalai kan. Ya, yang hatinya kosong. Gitu juga setan akan menyusup ke dalam orang-orang yang sedang lupa kepada Allah. Rubama, dan kadang-kadang tasallatu syaitanu, menguasai oleh syaitan alal ghafil, atas orang yang lalai. Wastaula alaihi bisababi ghaflatih, wastaula, menjadi wali ianya syaitan, menguasai ianya syaitan alaihi, atasnya orang yang lalai, bisababi ghaflatih, dengan sebab lalainya, lalai an dzikri maulah, dari mengingat Tuhannya. Kama qala ta'ala, ini dalilnya firman Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. May ya'shu, barang siapa yang ya'shu yu'ridu, barang siapa yang berpaling ia dari mengingat Allah Ar-Rahman, nuqayyid, ini kami ikatkan untuknya. Kami kaitkan, ya, atau kami apa namanya? Nuqayyid. Ini kita kaitkan aja. Kami kaitkan untuknya akan satu setan, fahuwa lahu qarin, maka dianya setan baginya itu qarinan, menjadi teman. Orang yang lupa kepada Allah temannya setan. Nah, itu maknanya kan, sehingga ada yang bilang kita punya setan di samping kita kan. Setan karin namanya, ya. Nah, bahkan hadis Nabi bilang seperti itu dalam satu riwayat, karin Nabi itu tunduk kepada Nabi. Lafaz hadisnya aslama kan. Ada yang bilang jin karin itu masuk Islam, ada ulama yang memaknai aslama dia tunduk.
Tunduk. Nabi mau mampu menundukkannya sehingga Nabi nggak bisa digoda. Beda sama kita. Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Istahwadza alaihim syaitan telah menguasai atas mereka oleh syaitan. Fa'ansahum dzikrallah. Maka membuat lupa ianya syaitan akan mereka akan mengingat Allah. Nah, ini yang membuat kita lupa mengingat Allah kan setan nih. Berarti orang yang tidak mengingat Allah itu bersamanya ada setan. Nah ini menguasai atas mereka oleh syaitan fa'ansahum. Maka membuat lupa ianya setan akan mereka akan mengingat Allah. Banyak kita pikiran kita banyak galau kan, pikirin macam-macam. Wa min sya'nil mu'minin ayyadzkura rabbahu kasiran dan sebahagian dari perilaku orang beriman itu menyebut ia akan Tuhannya kasiran zikran kasiran akan sebutan yang banyak. Maknanya sifat orang beriman itu kalau dalam Quran memang dia banyak mengingat Allah. Kama anna wasfal munafik alla yadzkura rabbahu illa qalilan. Sebagaimana bahwa sungguh sifat orang munafik itu tidak menyebut dia akan Allah akan Tuhannya kecuali sedikit ya. Munafik lawannya beriman. Kalau orang beriman banyak mengingat Allah, memang dalam Quran Allah menyatakan orang munafik itu sedikit banget mengingat Allah. Kalaupun mengingat Allah itu di depan orang-orang aja, biar nggak dicurigai sebagai munafik. Ketika dia sendiri malas. Qala Allah Ta'ala berkata oleh Allah Ta'ala fi wasfil munafikin dalam menjelaskan sifat orang munafik. Yura'unan nas. Mereka ria kepada manusia. Maknanya mereka kalau berbuat itu selalu di depan orang. Rajin. Kalau jamaah aja rajin depan orang. Kalau sendiri kadang nggak sholat supaya nggak dicap sebagai munafik. Yuraunna kalau nyumbang nih kalau di depan orang ada tulisannya nyumbang. Yuraunna baca Quran juga sama kan? Yuraunan nas mereka ria kepada manusia pamer gitu kan. Wala yadhkurunallaha illa qalila dan tidak mengingat oleh mereka akan Allah kecuali sedikit. Ketika sendiri, nah itu nggak ada zikirnya. Wa fi mulazamati dzikri wal mudawamati alaihi taradun li syaitan. Dan dalam mulazamah zikir. Wa mudawamah, mudawamah kita artikan sama ya. Dan dalam mulazamah zikir, dalam mudawamah selalu berkekalan di atasnya zikir, itu tardun li syaitan, itu bisa mengusir syaitan. Ya, bisa mengusir syaitan. Wakatoon li waswasati, itu bisa memutuskan bagi waswasnya setan, bagi bisikan setan. Kata Nabi seperti itu. Cara mengusir setan ya banyak mengingat Allah. Makanya orang-orang yang suka ru'yah itu kan baca Quran tuh. Nyebut kan biar setan kabur katanya. Nah ini kama warada sebagaimana ma yang telah waridlah oleh inna syaitana jasimun ala qalbil abdi. Jasimun maknanya istikrar, tetap di suatu tempat. Sungguhnya setan itu jasimun yang menetap ia ala qalbil abdi di atas hati hamba. Ini katanya hati manusia itu dikerumuni oleh setan. Dikerumuni oleh setan. Faiza zakarallaha khanasa. Bila mengingat ianya seorang akan Allah, ianya hamba akan Allah khanasa. Bisa mundur ianya setan, hilang ya. Ya, kayak gini ya Pak ya. Kayak kotoran dikerumuni lalat ya. Kalau dihalau pergi lagi. Kalau nggak dihalau datang lagi. Begitulah. Kalau kita zikir terus setan pergi. Kalau nggak zikir setan balik. Faiza ghafala waswasalahu bila lala. Ya waswasa mewaswas ya. Membisik-bisikkan ya. Menggoda ianya setan baginya siapa. Nah, sudah sejam ngajinya. Insya Allah sejam setengah. Jam. Fatambari wa tuta'akkadul muwadhabatu wal mulazamatu li dzikrillahi ala dawamil awqat. Fatambari maka sepantasnya tuta'akkadu dan sangat dianjurkan al muwadhabatu akan terus menerus wal mulazamatu dan mulazamah li dzikrillah bagi mengingat Allah ala dawamil awqat di atas ketetapan waktu, keselaluan waktu. Mana cara maknanya? Keabadian waktu. Jadi sangat dianjurkan, sangat dikuatkan untuk kita isi dengan zikir di setiap waktu. Wafi umumil ahwal dan dalam umum keadaan. Setiap keadaan kita boleh berzikir. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi berhadas, dalam kondisi berjunuk sekalipun kita boleh berzikir. Tapi zikir hati kan.
Kalau enggak makruh. Qala alaihi salatu wasalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, lirrajulil ladzi qala lahu. Bagi seorang laki-laki yang berkata, ya baginya Nabi. Ada seorang laki-laki berkata bagi Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini laki-laki ini kan. Nah dulu sahabat kalau ada masalah datang kepada Nabi minta solusi. Ya Rasulullah, kat kasurat alayya syara'i'ul Islam. Sungguh telah banyak kepadaku oleh syariat Islam. Syariat Islam banyak banget. Ya Rasulullah, ini bingung mau ngamalin yang mana. Lebih kurang begitu maksudnya kan. Artinya yang pokok-pokok ini sudah dikerjakan. Tapi yang sunnah banyak banget ya Rasul. Yang mana ini yang harus diamalkan. Kat kasurat alayya syara'i'ul Islam. Sungguh telah banyak kepadaku oleh syariat-syariat Islam. Famurni bisyai'in atasyabbasu bihi. Famurni. Perintahkan olehmu ya Rasulullah akan aku bisyai'in dengan sesuatu. Sesuatu atasyabbasu. Mana atasyabbasu? Atamasaku. Sesuatu yang aku bisa berpegang erat dengannya. Coba kasih sesuatu amalan ya Rasulullah. Yang saya bisa amalkan itu terus-menerus. Yang ringan, nggak berat. Nah, kalau puasa Senin Kamis kadang berat. Ya, Insya Allah misal. Faqala lahu, maka berkata ianya Nabi baginya rajul, la yazalu lisanuka ratoban min dzikrillah. Senantiasalah lidahmu itu basah dari mengingat Allah. Nah, itulah amalan yang paling ringan kata kata Nabi. La yazalu lisanuka, senantiasa lisanmu itu ratoban, basah dari mengingat Allah. Maknanya engkau selalu berzikir. Masya Allah. Yang belum follow jangan lupa follow Gundul Mantul ya. Nah, ini kita upload juga di YouTube nanti bisa dinonton yang nggak sempat nonton ya. Ya, semoga bermanfaat. Hmm, kitab Nasaihud Diniyah. Nasaihud Diniyah. Bagus. Waqad adal ulama'u rahimahumullah. Dan sungguh telah menghitung oleh para ulama. Semoga merahmati akan mereka oleh Allah. Dan sungguh telah menghitung oleh para ulama min fadaili dzikri. Menghitung sebahagian dari kelebihan-kelebihan zikir. Wa arjahiyati, dan kuatnya zikir ala ghairihi, di atas lainnya zikir, minal a'mali soleh, dari amal-amal yang soleh, annahu, ini maf'ul adda, menghitung oleh para ulama bagian dari kelebihan zikir dan kuatnya zikir di atas selain zikir dari amal yang soleh. Kenapa zikir itu lebih istimewa dibanding dengan amal soleh yang lain? Ini antara lain alasannya kata beliau kan. Annahu, menghitung oleh para ulama, annahu, akan bahwa sungguhnya zikir itu tumkinul mudawamatu alaih, mungkinlah oleh berkekalan atasnya zikir fi jami'il awqati wal ahwal, dalam setiap waktu dan keadaan. Salah satu yang menyebabkan zikir itu istimewa, dia bisa dilakukan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Nah, nggak ada batas waktu. Nah, itu yang menyebabkan zikir itu istimewa. Kenapa? Li'annahu ghairu muakkatin biwaktin. Karena bahwa sungguhnya zikir itu tidak diberi waktu. Li'annahu ghairu muakkat. Karena sungguhnya zikir itu ghairu muakkatin. Tidak diwaktukan dengan satu waktu. Nggak ada ketentuan khusus. Zikir boleh kapan aja, bebas. Itu yang menyebabkan dia istimewa. Masya Allah. Bal huwa ma'murun bihi alad dawam. Bahkan bermula dianya zikir itu diperintahkan dengannya zikir alad dawam, di atas selalu kan. Uzkurullah dzikran katsira, selalu dawam. Kapanpun dimanapun kita boleh zikir. Gak boleh zikir mulut, ya zikir hati tetap boleh. Wa yata'atahul muhdis wal junub, dan mempraktekkan melakukan akannya zikir oleh orang yang berhadas dan oleh orang yang berjunub. Orang yang berhadas sekalipun boleh zikir, orang yang berjunub juga boleh zikir. Wal masyghul wal farighu, dan melakukan akannya zikir oleh orang yang sibuk dan oleh orang yang farig, yang kosong, yang punya waktu luang. Nah itu kelebihan zikir. Orang sibuk bisa berzikir, zikir hatinya sambil kerja, hati tetap zikir. Apalagi orang yang farig, yang kosong, yang nganggur. Wala hakadha ghairuhu minas salati was shaumi wat tilawah. Dan tidak seperti ini itu selainnya zikir dari salat, puasa dan baca Quran. Itu nggak bisa dilakukan oleh semua orang dan nggak bisa dilakukan dalam setiap waktu.
fa innalaha syara'ita tatawakkafu 'alaiha. Maka bahwa sungguh baginya sholat, baginya puasa, baginya baca Quran itu ada syarat-syarat yang terhenti ianya sholat, puasa, baca Quran atasnya syarat. Quran harus ada wudhu kalau kita megang kan. Misal orang berjunub nggak boleh baca Quran. Yang itu, nah, ada banyak syarat. Maka bahwa sungguh baginya sholat, puasa, baca Quran itu ada syarat-syarat yang terhenti ianya semua di atasnya syarat. Waukatan kita atas pada syarat itu. Maka bahwa sungguh baginya sholat, puasa dan baca Quran itu ada waktu-waktu. La tasihu illa fiha yang tidak sah ianya salat puasa tadi kecuali padanya waktu, ada waktu khusus. Sementara zikir itu nggak ada waktu khusus. Nah, itu segi istimewanya. Walaupun di segi yang lain, apa namanya? Lupa lagi. Nah, itu nggak ada waktu khusus lah. Nah, wa afdalul a'mali as-shalah dan bermula yang paling gini, tadi saya mau bilang zikir itu kan di segi dia bisa dilakukan kapan saja itu menunjukkan istimewa. Walaupun di segi yang lain nanti ada juga amalan lain yang lebih istimewa dari zikir kan tergantung sisi tinjauannya. Wa afdalul a'mali as-shalah bermula yang paling utamanya amal itu salat. Wahia mamnu'atun fi nahwi sulusin nahar. Dan dianya sholat, padahal sholat itu paling istimewa. Padahal dianya sholat itu mamnu'atun terlarang fi nahwi sulusin nahar. Di seumpama sepertiga siang. Sholat amalan paling utama, tapi ada juga waktu terlarangnya. Di sepertiga hari. Beliau membayan nih, min sholati subuhi ila tifai syamsi kan. Jadi sesudah sholat subuh hingga terangkat matahari. Itu kan nggak boleh sholat. Wamin ba'di sholatil asri ilal ghurub dan dari sesudah sholat asar hingga terbenam. Padahal sholat istimewa banget, tapi tetap ada waktu yang nggak boleh. Wasomu mamnu'un illa fin nahar. Puasa juga terlarang kecuali di siang hari. Nggak boleh malam puasa. Ya. Insyaallah. Wa qiraatul Qur'anil Karimi mamnu'atun ala sahibil janabah dan bermula baca Quran juga itu dilarang kepada orang yang berjunub. Wa ghairu mahbubatin min sahibil asyghalil lati tufarriqul qalba. Dan tidak disunnahkan. Baca Quran itu tidak disunnahkan dari pemilik kesibukan. Kesibukan tufariku yang mengacaukan ia akan hati. Jadi kita sedang sibuk itu nggak dianjurkan baca Quran. Karena baca Quran itu dianjurkan supaya kita mendengar dengan baik, memahami kan. Kalau sambilan itu, tapi pekerjaan nggak semua pekerjaan. Kalau pekerjaan yang menyita pikiran dan zahir kita, itu nggak dianjurkan untuk baca Quran. Karena nggak fokus nanti. Ini kata beliau. Dan beberapa baca Quran itu ghairu mahbubah, tidak dianjurkan. Min sahibil ashghal dari pemilik-pemilik pekerjaan tufariku yang mengacaukan ya, yang mencerai-beraikan mengacaukan ya akan hati. Bihaisu la yajtami'u ma'aha qalbu dengan sekira-kira tidak terkumpul bersamanya pekerjaan oleh hatinya. Maksudnya nggak bisa fokus. Kalau pekerjaan tidak mengganggu fokus ya nggak apa-apa. Kenapa? Wadzalika lihurmatil Quran wa jalal. Itu karena kehormatan Quran dan karena keagungannya Quran. Wa amma dzikru faqad wasa'allahu ta'ala al-amra fih rahmatan li'ibadi wa minnatan alaihi. Adapun bermula zikir itu maka faqad wasa'a, maka sungguh telah melapangkan oleh Allah Ta'ala akan perkara dalamnya zikir. Urusan zikir ini bebas, Allah berikan kelapangan, kebebasan. Kenapa? Rahmatan li'ibadi. Karena sayangnya Allah bagi hambanya. Wa minnatan alaihim. Karena karunianya Allah kepada mereka hamba. Biar kita tetap bisa beribadah dalam kondisi apapun, ibadah yang dimaksud yaitu zikir tadi. Nah, Tengku Muhammad Sama, banyak kopi nih, bulan puasa nggak bisa ngopi. Terima kasih. Wa ma'azalika fal ma'unatu fihi qalilatun, bersama demikian zikir lapang tadi fal ma'unah, maka bermula beban dalamnya zikir itu sedikit. Ma'unah beban berat, ya, ringan. Zikir itu kan ucapan lidah. Lidah satu anggota badan yang nggak pernah lelah. Lidah itu nggak pernah lelah dia.
Nah, kata orang lidah tak bertulang. Selama mata masih melek, ya, nah, lidah kuat aja ngomong. Nah, itu. Jadi untuk berzikir kan pakai lidah ini ringan. Fal ma'unatu fihi qalilah, maka bermula beban padanya zikir itu sedikit, wal kulfatu khafifatun. Nah, jadi ma'unah sama kulfah mirip-mirip. Kulfah rasa berat itu ringan. Kulfah berat, berat itu ringan. Bin nisbah ila ghairihi, dengan dibanding kepada lainnya zikir. Banding dengan lain zikir kan. Fafadhala dzikru min hadhil haysiyati ghairahu minal a'mal. Maka melebihkan oleh zikir dari ini tinjauan tadi, maka melebihkan oleh zikir dari ini sisi, dari ini tinjauan ghairahu, akan selainnya zikir dari amal-amal. Ditinjau dari zikir bebas, nggak ada waktunya, bisa dilakukan oleh siapa saja. Dari segi ini dia mengungguli amal soleh lain. Tapi dari sisi lain nanti amal soleh lain lebih dari zikir. Tergantung sisi tinjau. Besok sampai kesan. Hmm. Nah, itu. Oke. Wa in kana li ba'dhiha fadlun alaih, sekalipun adalah bagi sebahagiannya amal soleh, fadlun alaihi itu lebih di atasnya zikir, min haisiyatin ukhra, dari sisi yang lain. Jadi tergantung sisi tinjauannya ya. Nah, itu. Hmm. Famin khususiyati dzikri khifatul ma'unati fihi ma'afadli. Maka sebahagian dari kekhususan zikir itu ringan, ringan beban dalamnya zikir, ma'afadlihi, bersama lebihnya zikir, bersama lebihnya zikir. Wa annahu yumkinul mudawamatu alaih, ini masih di atas ya, semacam beliau simpulkan. Wa annahu, bahwa sungguhnya zikir itu yumkinul mudawamatu, mungkinlah oleh berkekalan atasnya zikir. Hatta innahu yambaghi liman yakunu ala halatin. Sehingga bahwa sungguhnya zikir yang bagi itu sepantas ia, pantas ia, hingga bahwa sungguhnya zikir itu yang bagi, pantas ianya zikir bagi orang yakunu, yang ada ia, ala halatin, di atas satu keadaan, yukrahu lahu fiha, dimakruhkan baginya orang padanya keadaan, ayyadzukurallah, bahwa menyebut ia akan Allah bilisani, dengan lidahnya. Nah ini. Maka sebahagian dari kekhususan zikir itu ringan biayanya, ringan beban dalamnya zikir, bersama lebihnya zikir. Wah, sungguhnya zikir itu yumkinul mudawamah, mungkinlah oleh berkekalan di atasnya zikir. Zikir mungkin dilakukan kapan saja. Hatta, sehingga bahwa sungguhnya zikir itu sepatut ianya zikir bagi orang yang ada ia dalam keadaan yang dimakruhkan baginya seseorang dalamnya keadaan bahwa menyebut ia akan Allah dengan lidahnya. Bahkan dalam keadaan kita dilarang zikir lisan, zikir hati masih boleh kita lakukan. Contoh, mislul khala'i wal jima. Seperti khala, kamar mandi, kakus, dan jima. Sedang dalam kamar mandi, nggak boleh kan zikir mulut, makruh. Sedang jima, tapi dengan hati tetap boleh berzikir. Nah, itu keistimewaan. Mislul khala. Demikian itu seperti khala dan jima. Allah yaghfala, bahwa tidak lalai ianya seseorang an dzikrillah, dari mengingat Allah dengan hatinya. Dengan hatinya. Kadzalika qala ulama'u billahi rahimahum. Demikianlah berkata oleh para ulama, ulama dengan Allah rahimahumullah, semoga merahmati mereka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana titiknya ini? Nah, ini dikit lagi. Dikit lagi ini. Mau titik. Kepanjangan ya. Fala tazal, maka senantiasalah engkau, rahimakallah, semoga merahmati akan kamu oleh Allah. Fala tazal, maka senantiasalah engkau itu zakiran, yang berzikir. Ini beliau menganjurkan kita untuk senantiasa berzikir. Wa in kunta sanian wa muhtarifan. Sekalipun adalah engkau itu yang sanian, yang bertukang, muhtarifan, bekerja. Sanian, muhtarifan mirip-mirip ya.
tukang. Sekalipun wa in kunta sani'an, sekalipun adalah engkau itu sani'an, tukang, muhtarifan, bekerja, pemula bisam yang sedang melakukan li syai'in bagi sesuatu min asyghali dunia dari kesibukan dunia. Sedang melakukan kegiatan apapun, senantiasa berzikir. Nggak bisa zikir lisan dan hati, zikir hati saja. Falazimiz zikra, falazimiz zikra ma'adzalika biqalbika wa bilisanika hasbal imkan. Maka lazimkan olehmu, melazamahkan olehmu akan zikir bersama demikian. Zikir dengan hatimu dan dengan lidahmu. Hasbal imkan sekira-kira memungkinkan. Nah, itu kesimpulannya. Ya. Oh, Ustaz Fikri, jit sebetulnya. Cuma hanya kafe gym itu hanya payah pijuh lah. Sehingga insya Allah terlanjut lah. Kata ingat, anak lah. Insya Allah hari uklah. Sebetulnya jit, hanya kalah nanya. Ya, insya Allah. Ya, emang rencana titik ini Ustaz Fikri. Titik ini, ya sehingga hanya terlanjutnya drone baca. Insya Allah. Tanda aju halaman 227 insya Allah. Besok pagi habis subuh kita lanjutkan. Kalau nggak ada halangan. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah. Nah, itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.